Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Tenri Rabiatul Maharani dengan NIM 225790003 Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penerapan teknologi dalam perencanaan fasilitas untuk meningkatkan efisiensi logistik. Yang pertama, apa itu logistik? Logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian arus barang atau informasi dari titik asal hingga titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini melibatkan berbagai aktivitas termasuk pengadaan, penyimpanan, pengemasan, pengangkutan, distribusi, dan manajemen inventaris. Logistik juga mencakup manajemen rantai pasok yang melibatkan koordinasi dan integrasi berbagai pihak seperti pemasok, produsen, distributor, dan pelanggan untuk memastikan aliran barang dan informasi yang lancar dari awal hingga akhir. Selanjutnya, adapun tujuan logistik. Tujuan dari logistik adalah untuk menyediakan produk atau layanan kepada pelanggan dengan cara yang paling efisien dan efektif. Ini melibatkan pemilihan rute pengiriman yang optimal, manajemen inventaris yang tepat, penggunaan teknologi untuk pemantauan dan pengelolaan rantai pasok, serta pengoptimalan proses-proses logistik lainnya. Logistik merupakan bagian penting dari operasi bisnis yang berhasil karena dapat mempengaruhi biaya, waktu pengiriman, tingkat layanan pelanggan, dan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Selanjutnya, peran fasilitas dalam rantai pasok. Fasilitas logistik seperti gudang, pusat distribusi, dan terminal transportasi memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran aliran barang dalam rantai pasok. Perencanaan yang efektif dan efisien dari fasilitas-fasilitas ini sangatlah vital untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas barang secara tepat waktu. Selanjutnya, teknologi dalam perencanaan fasilitas logistik ada 5, yaitu Sistem Informasi Geografis atau SIG, yang kedua, Internet of Things atau IoT, yang ketiga, Big Data Analytics, yang keempat, teknologi cerdas atau AI, dan yang kelima, otomatisasi dan robotika. SIG adalah singkatan dari Sistem Informasi Geografis. Ini adalah sistem yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, menganalisis, dan mempresentasikan data geografis atau spesial. SIG mengintegrasikan data geografis dengan data terkait lainnya, sehingga pengguna dapat melihat, memahami, dan menganalisis informasi dengan cara yang terkait dengan lokasi atau ruang. SIG digunakan dalam berbagai bidang, termasuk perencanaan kota, pemetaan, manajemen sumber daya alam, pemantauan lingkungan, dan tentu saja dalam perencanaan fasilitas logistik untuk mengidentifikasi lokasi optimal untuk gedung, pusat distribusi, atau fasilitas logistik lainnya. IoT adalah singkatan dari Internet of Things atau Internet untuk segala hal dalam bahasa Indonesia. Ini merujuk pada jaringan objek fisik yang terhubung ke internet dan saling berkomunikasi satu sama lain.
Objek ini dapat mencakup perangkat elektronik, kendaraan, peralatan rumah tangga, sensor, dan banyak lagi. Melalui koneksi internet, objek-objek dalam IoT dapat mengumpulkan dan bertukar data secara otomatis, memberikan informasi yang berharga untuk pemantauan, pengendalian, dan analisis. Dalam konteks logistik, IoT memungkinkan pelacakan real-time terhadap barang dan kendaraan, memungkinkan perencanaan fasilitas untuk mengoptimalkan pemakaian sumber daya dan mengidentifikasi potensi peningkatan efisiensi. Big Data Analytics adalah proses analisis data yang melibatkan volume besar data yang dihasilkan oleh berbagai sumber dan dalam berbagai format. Ini mencakup teknik dan alat untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis data yang sangat besar dan kompleks untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Tujuan utama dari Big Data Analytics adalah untuk mengidentifikasi pola, tren, dan informasi yang tersembunyi dalam data yang besar dan beragam tersebut. Dengan menggunakan teknik seperti analisis statistik, analisis data tekstual, machine learning, dan data mining, organisasi dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku pelanggan, tren pasar, efisiensi operasional, dan banyak lagi. Dalam konteks logistik, Big Data Analytics dapat digunakan untuk menganalisis data seputar permintaan pelanggan, persediaan, waktu pengiriman, biaya transportasi, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi rantai pasok. Dengan menganalisis data ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan layanan pelanggan. Teknologi cerdas atau AI adalah bidang dalam ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem atau mesin yang mampu melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Sistem AI dapat belajar dari data, mengenali pola, membuat keputusan, dan bahkan berinteraksi dengan lingkungan secara mandiri. Teknologi cerdas mencakup berbagai teknik dan pendekatan, termasuk machine learning, deep learning, neural networks, natural language processing, dan banyak lagi. Dengan menggunakan teknologi ini, sistem AI dapat melakukan berbagai tugas seperti pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, prediksi pengoptimalan, dan pemecahan masalah. Dalam konteks perencanaan fasilitas logistik, teknologi cerdas dapat digunakan untuk mengoptimalkan rute pengiriman, merencanakan alokasi stok, mengelola inventaris, dan memprediksi permintaan pasar. Dengan kemampuannya untuk memproses data dalam skala besar dan mengidentifikasi pola yang rumit, sistem AI dapat membantu perusahaan logistik untuk membuat keputusan yang lebih baik dan merespon perubahan pasar dengan lebih cepat dan efisien. Dan yang terakhir yaitu otomatisasi dan robotika adalah dua konsep yang saling terkait dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam berbagai proses industri dan bisnis. Otomatisasi adalah penggunaan teknologi untuk mengotomatiskan atau mengotomatisasi tugas-tugas manusia yang berulang, monoton, atau berpotensi berbahaya. Robotika mencakup desain, pembuatan, dan penggunaan robot untuk melakukan berbagai tugas secara mandiri atau semi-mandiri. Dalam konteks logistik, otomatisasi dan robotika dapat digunakan untuk otomatisasi proses di gudang atau pusat distribusi seperti pengambilan pesanan, pengemasan, pengiriman, dan pengelolaan inventaris. Selanjutnya, studi kasus implementasi teknologi dalam perencanaan fasilitas logistik. Ada 3. Yang pertama, penyediaan layanan logistik terintegrasi menggunakan IoT.
Contoh implementasi teknologi adalah penyediaan layanan logistik terintegrasi yang menggunakan IoT untuk melacak posisi dan kondisi barang secara real-time selama perjalanan mereka melalui rantai pasok. Yang kedua, optimisasi rute pengiriman dengan sistem informasi geografis atau SIG. Sebuah perusahaan logistik menggunakan SIG untuk mengoptimalkan rute pengiriman mereka, memperhitungkan faktor-faktor seperti lalu lintas, jarak, dan kondisi jalan untuk mengurangi waktu dan biaya transportasi. Dan yang terakhir, prediksi permintaan dan persediaan dengan Big Data Analytics. Sebuah perusahaan retail menggunakan Big Data Analytics untuk menganalisis pola pembelian pelanggan dan memprediksi permintaan masa depan, memungkinkan mereka untuk merencanakan persediaan dengan lebih akurat. Selanjutnya, tantangan dan peluang. Yang pertama, keamanan data dan privasi. Salah satu tantangan utama dalam menerapkan teknologi dalam perencanaan fasilitas logistik adalah masalah keamanan data dan privasi. Perusahaan perlu memastikan bahwa data mereka aman dari ancaman cyber dan bahwa privasi pelanggan dijaga dengan baik. Yang kedua, integrasi teknologi dengan proses bisnis yang ada. Integrasi teknologi baru dengan proses bisnis yang ada seringkali merupakan tantangan tersendiri. Perusahaan perlu memastikan bahwa sistem dan teknologi baru mereka dapat berintegrasi dengan lancar dengan infrastruktur dan proses yang sudah ada. Dan yang terakhir, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Penerapan teknologi baru dalam perencanaan fasilitas logistik juga memerlukan pelatihan dan pengembangan tenaga kerja yang sesuai. Perusahaan perlu menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam melatih karyawan mereka untuk menggunakan teknologi baru dengan efektif. Baik, dari materi penerapan teknologi dalam perencanaan fasilitas untuk meningkatkan efisiensi logistik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.